Saya sampaikan juga ke masyarakat dan juga mahasiswa, UNP tidak meliburkan mahasiswanya. Kalau mereka sedang di Jakarta, mereka sedang di Bukit Tinggi, mereka sedang di Payakumbuh, asal ada sinyal WiFi ID yang Telkom punya itu, asal mahasiswa itu terdaftar sebagai mahasiswa UNP dan termasuk dosen, mereka gratis, free memakai internet. Jangan nanti kalau sudah ada wabah itu baru kita membuat berbagai kebijakan yang saya kira sudah terlambat. Meskipun hingga saat ini 17 Maret 2020 belum ada satupun ditemukan kasus COVID-19 alias coronavirus, namun kekhawatiran sebagian besar masyarakat akan terjangkitnya wabah yang mematikan ini semakin terasa. Universitas Negeri Padang sebagai salah satu kampus terkemuka dengan jumlah mahasiswa terbesar di Sumatera Barat, mengambil langkah cepat menyikapi fenomena yang terjadi. Dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya manusia yang ada, Universitas Negeri Padang siap dengan segala kondisi model perkuliahan yang ada. Simak wawancara eksklusif Minang 1 dengan Rektor Universitas Negeri Padang terkait kebijakan kampus menyikapi mewabahnya coronavirus di Indonesia. Jadi semenjak diumumkan oleh WHO ya atau WHO terkait dengan pandemi virus corona ini, dan kita lihat perkembangan juga di Indonesia, maka UNP mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mengantisipasi penularan virus corona itu di Sivitas Akademika UNP. Pertama yang dilakukan, kita membuat edaran kepada Sivitas Akademika awalnya, ya, kepada seluruh Sivitas Akademika untuk mawas diri, menjaga lingkungan yang bersih, menghindari untuk jangan bepergian kalau tidak terpaksa, dan hindari di tempat keramaian, dan banyak hal yang sebenarnya kita sarankan kepada Sivitas Akademika ketika itu. Tetapi melihat perkembangan yang begitu cepat, menularnya wabah ini di Jakarta dan di beberapa kota di Indonesia, maka tanggal 16 kemarin kami berdasarkan rapat pimpinan universitas dan melalui pertimbangan Ketua Senat Universitas, maka UNP membuat edaran yang baru terkait yang pertama, bagaimana untuk menghindari atau untuk mengantisipasi kesiapan Sivitas Akademika UNP dalam mengantisipasi menularnya wabah corona ini, maka perkuliahan yang selama ini kita laksanakan dalam bentuk blended learning misalnya, boleh face to face 50% dan online learning 50%. Khusus untuk 1 bulan ke depan, kita harapkan semua dosen menggunakan online learning melalui platform e-learning unp.ac.id. Termasuk juga untuk pembelajaran praktek, yang kalau untuk pembelajaran teori saya kira ini sudah hal yang biasa bagi dosen-dosen UNP, karena semua dosen UNP sudah dilatih dan punya skill dan kemampuan untuk memberikan perkuliahan melalui e-learning, melalui platform e-learning unp.ac.id. Hanya untuk pembelajaran teori memang ini baru. Oleh sebab itu untuk pembelajaran teori kita minta Dewan Dosen memberikan dalam bentuk lain. Ada yang memberikan dalam bentuk penugasan-penugasan, ada yang berkreativitas, berinovasi membuat virtual reality, ya, dan media-media lainnya. Yang penting kita harapkan learning outcome dari praktikum yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu bisa dicapai walaupun melalui online gitu. Nah, tetapi kalau ada hal yang masih diragukan, nanti akan dicarikan waktu yang lain untuk ganti. Misalnya kalau memang memerlukan performa tertentu atau kinerja tertentu dari mahasiswa yang tidak bisa dilaksanakan secara online. Ya, jadi sejak hari Senin kemarin, ya kita sudah melaksanakan perkuliahan melalui online learning. Oh ya, alhamdulillah UNP ini kan benefitnya cukup besar karena pola kerjasama kita dengan Telkom itu sebenarnya unlimited bandwidth itu. Di mana ada sinyal WiFi ID, mahasiswa UNP gratis
memakai fasilitas internet. Kalau mereka sedang di Jakarta, mereka sedang di Bukit Tinggi, mereka sedang di Payakumbuh, asal ada sinyal WiFi ID yang Telkom punya itu, asal mahasiswa itu terdaftar sebagai mahasiswa UNP dan termasuk dosen, mereka gratis, free memakai internet. Sehingga bandwidth tidak menjadi hambatan. Sehingga platform UNP itu sudah cukup andal ya. Dan saya kira sekarang dosen sudah banyak memanfaatkan ini. Memang kemarin waktu hari pertama sempat crowded hari Senin pagi itu, karena sampai lebih 3.500 orang serentak mengakses e-learning UNP.ac. Padahal di hari normal biasanya hanya 300 sampai 400 kelas. Sedang kelas yang kita tawarkan atau seksi yang kita tawarkan setiap hari itu 300 sampai 350 kelas seksi ya. Memang satu semester ini seksi yang ada di UNP itu artinya ruang kelas yang disediakan itu 3.000 hampir 3.500 kelas seluruhnya. Tapi kan ini mereka tidak kuliah serentak ini. Cuma di hari Senin itu mungkin mereka mencoba-coba. Semuanya ingin mencoba mentes e-learning yang selama ini tidak menggunakan e-learning tetap muka, dan mereka coba sehingga serentak mereka masuk 3.000 itu. Memang agak crowded. Tapi sebentar berjalan. Kalau sekarang sudah normal. Ya, jadi infrastruktur kita sangat memadai. Ya. Dan yang perlu kita sampaikan juga ke masyarakat dan juga mahasiswa, UNP tidak meliburkan mahasiswanya. UNP hanya memindahkan proses pembelajaran dari face to face, tatap muka, ke online learning. Baik teori maupun praktek. Sedangkan proses ujian skripsi, tesis, UTS dan sebagainya, silakan, tergantung otonomi dosen. Kalau dia siap untuk online, silakan online. Kalau mereka ingin tetap ujian tesis, skripsi, tatap muka, silakan. Ya. Itu dibicarakan di jurusan dengan kewaspadaan tinggi. Tetapi untuk bimbingan, itu kita harapkan semuanya melalui online. Atau melalui email, melalui WA dan sebagainya. Jadi banyak, saya kira pemerintah juga menyediakan berbagai platform untuk online learning. Ya. Tetapi saya kira dengan memanfaatkan platform UNP, dosennya tinggal masuk. Karena nama mahasiswanya sudah ada di sana, foto mahasiswanya sudah ada, proses pembelajaran sudah ada, tinggal mengupload materi dan sebagainya. Memang ada mahasiswa kita pulang dari Thailand ya, 14 hari yang lalu. Tapi saat ini tidak ada apa-apa. Mereka tidak terkontaminasi, tidak tertular virus corona. Jadi tidak ada, saya kira berita itu tidak benar. Tapi ada mahasiswa UNP pulang dari Thailand, ya ada. Tapi sudah 14 hari yang lalu. Ya, dan saya kira masa ininya sudah lewat. Ya. Jadi tidak ada itu mahasiswa UNP. Saya kira informasi yang tidak benar itu. Tapi informasi terkait mahasiswa UNP ada yang dari Thailand memang ada. Ada, tapi tidak terpapar, tidak tertular virus corona ya. Sampai sekarang mereka biasa saja karena udah 14 hari di sini. Jadi berita itu tidak benar. Tidak benar berita itu ya. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat, kepada Sivitas Akademika UNP, khususnya dosen, teknik, dan mahasiswa, kita perkuat daya tahan tubuh kita. Jadi yang bisa mengatasi virus corona ini sebenarnya diri kita sendiri. Ya, karena imun diri sendirilah yang bisa menangkal virus itu. Jadi artinya mari kita jaga kesehatan kita, ya, baik lingkungan maupun di lingkungan tempat tinggal maupun di kampus ini juga, termasuk juga hindari ke tempat-tempat keramaian yang bisa menjadi sumber penularan daripada virus corona ini. Karena kita tidak tahu, sekarang kan orang bebas keluar masuk ke Padang ini melalui bandara, melalui darat, laut, ya. Nah, kan tidak ada yang bisa memastikan. Mungkin saja virus itu sudah ada di sini, tetapi karena dia bisa menahan, gitu ya, tidak apa, ya karena suasana di Kota Padang juga panas, katanya dengan suhu 24 derajat, ini 28 derajat, virus ini sudah mati, ya. Di samping itu,
saya kira virus ini menular tidak lewat udara, tapi melalui kontak langsung. Maka hindari kontak langsung dengan semua orang lah ya. Jadi kalau ada kawan-kawan pulang, misalnya saudaranya pulang dari Jakarta, hindari dulu kontak langsung, pastikan dulu dia ya. Atau dia sudah mandi atau apa ya, atau yang lain. Kita tidak tahu ini ya. Dan siapapun memungkinkan untuk itu. Oleh sebab itu kebijakan UNP ini sebenarnya dalam usaha untuk meningkatkan kewaspadaan mahasiswa dan sivitas akademika UNP bahwa ini virus berbahaya ya. Dan kita harus waspada, tapi tidak panik. Nah, dengan kita buat kebijakan ini artinya kita mengantisipasi. Jangan nanti kalau sudah ada wabah itu baru kita membuat berbagai kebijakan yang saya kira sudah terlambat. Jadi kita belajarlah dari negara-negara yang terlambat menangani seperti Italia misalnya, hanya dalam waktu 18 hari dia lockdown ya. Nah, jangan sumbar seperti itu nanti. Jadi memang harus hati-hati ya. Saya kira UNP didukung oleh semua sivitas akademikanya untuk mengambil kebijakan itu.